Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir pasti juga di salah satu program kesayangan kita yaitu Dosen Berbicara. Nah, jadi di program yang satu ini seperti biasa kita bakal menghadirkan para narasumber atau juga dari para akademisi ya, dosen, tenaga pengajar yang pastinya juga ya sesuai dengan kebidangan atau juga bidang ilmu masing-masing ya. Dan tentunya juga dengan topik-topik atau juga yang sekarang ini mungkin lagi hangat diperbincangkan di masyarakat atau juga para dosennya itu bakal memberikan kita pengetahuan baru ya tentang penelitian-penelitian mereka yang tentunya juga ini yang memenangkan hibah dari Kemendikti Saintek. Nah, spesial sekali untuk edisi kali ini sudah hadir di bintang tamu kita. Ini Ibu Eva Susana SHMH. Selamat datang Ibu. Iya, oke. Nah, pastinya juga beliau ini salah satu yang memenangkan dari hibah Kemendikti Saintek untuk penelitian dosen pemula Bu atau gitu? Iya, dosen PDP ya. Oke, dan pastinya juga dengan judul yang sangat menarik sekali, yaitu pendekatan restoratif justice melalui Dupakat di Gampung. Nah, ini dalam upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan rumah tangga. Langsung aja nih kita perkenalkan diri. Silakan Ibu nih, say hi dulu sama pemirsa di rumah nih. Ya. Halo, selamat pagi. Saya Eva Susana, SHMH, dosen Prodi Hukum Universitas Ubudiyah Indonesia. Oke. Nah, dan pastinya kita mungkin langsung aja ya untuk bincang-bincang. Mungkin Ibu bisa secara singkat gitu ya menjelaskan. Nah, jadi bagaimana apa istilahnya latar belakang gitu ya dari penelitian ini. Nah, jadi mengapa Ibu Eva ini tertarik gitu untuk mengkaji restoratif justice melalui Dupakat atau juga mungkin restoratif justice ini apa sih sebenarnya gitu ya istilah enak dimengerti sama pemirsa. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengapa saya mengangkat judul penelitian ini. Sebenarnya ada 3 hal yang mendorong saya untuk mengangkat penelitian ini. Yang pertama, saya melihat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, baik itu di level nasional maupun di lokal, terutama pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jadi di Aceh itu termasuk tinggi ya kasus KDRT-nya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu disingkat menjadi KDRT. Jadi berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, setidaknya terdapat 5.000 lebih kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun ini. Jadi hal itu yang membuat saya sangat berkeinginan untuk melakukan penelitian ini. Itu hal pertama. Yang kedua, saya ingin mengangkat kearifan lokal di Aceh. Jadi kan kita nih di Aceh sangat terkenal dengan tradisi Dupakat. Ya, benar. Itu suatu kearifan lokal yang sangat mengakar kuat secara turun-temurun sejak zaman Kesultanan. Iya, benar. Jadi Dupakat ini merupakan sebuah wadah penyelesaian permasalahan, mencari solusi hingga diambil sebuah keputusan secara kolektif oleh masyarakat. Nah, Dupakat ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangat banyak kasus KDRT ini diselesaikan melalui Dupakat. Yang ketiga, seperti yang Pak Ahmed tanya tadi, apa itu restoratif justice? Nah, ini hal juga yang mendorong saya untuk melakukan penelitian restoratif justice ini. Nah, restoratif justice ini merupakan sistem peradilan pidana baru ya. Jadi ini merupakan metode baru yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Restoratif merupakan suatu penyelesaian sengketa, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Jadi memberikan ruang dialog antara korban dan pelaku agar sama-sama membuka ruang, saling memaafkan, saling mendamaikan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Tapi tentunya tetap dengan mengedepankan pemulihan kepada korban dan menyampingkan pemidanaan terhadap pelaku. Jadi kan jadi kejar di sini bukan ajang pembalasan. Iya, seperti benar. itu ya. Jadi ketiga hal inilah mendorong saya untuk melakukan penelitian ini. Sangat semangat ya. Terutama saya ingin melihat bagaimana hal ini pendekatan restoratif justice melalui Dupakat ini dapat memberikan upaya perlindungan terhadap perempuan, khususnya terhadap korban-korban KDRT di tingkat Gampung. Sebenarnya ini bukan penelitian yang pertama, ini penelitian yang kedua. Jadi penelitian pertama saya tetap mengangkat objek restoratif justice, tapi saya lebih melihat peran dari Polresta Banda Aceh
Jadi penelitian saya sebelumnya tahun 2024 itu dana hibah juga dari Kemendikti ya. Jadi saya menang juga tahun sebelumnya. Di situ saya melakukan penelitian pada Polresta Banda Aceh. Saya ingin melihat bagaimana peran institusi ini memberikan perlindungan terhadap perempuan, khususnya korban KDRT. Iya. Nah, dan pastinya juga ini juga sangat menarik sekali ya. Nah, seperti Bu Eva sampaikan tadi, kalau jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya untuk yang dialami perempuan Bu ya. Nah, jadi pastinya juga ini ada urgensi tersendiri gitu ya. Nah, sehingga juga penelitian ini juga mungkin dilakukan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dari mungkin riset awal gitu, nah kita juga pengen tahu juga nih dan pemirsa di rumah. Nah, sebenarnya ini tingkat KDRT yang terjadi di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh nih Bu ya, untuk khusus atau bisa Aceh atau penelitiannya khusus di daerah Kecamatan Johan Pahlawan. Oke. Karena sebelumnya kan sudah pernah melakukan di Kota Banda Aceh ya, di Polresta Banda Aceh. Jadi saya mengembangkan penelitian pada tingkat kampung, khususnya di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Iya. Gitu. Iya, berarti kalau misalnya tingkat angka KDRT yang dialami oleh perempuan itu kalau di Banda Aceh sendiri itu berarti tinggi Bu ya? Iya, itu angka yang terlapor Pak. Oke, jadi iya masih benar, sangat itu dia. Banyak itu kasus KDRT itu tidak dilapor. Kenapa? Karena KDRT ini kan dianggap ranah privat, domestik. Iya benar. Sehingga kan para korban ini tidak ingin melapor. Jadi tadi ada ketakutan, ada rasa malu, gitu. Padahal tadi itu laporan dari restoratif justice ini melalai Dukpakat itu kan sangat besar, supaya para ibu ini, para korban ini boleh melaporkan. Dia harus ada semangat keberanian untuk melaporkannya. Di samping itu, kan kita tadi berbicara Dukpakat, merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, itu dijamin oleh kanun kita. Jadi kita tuh punya kanun, kanun yang memberikan kewenangan bagi kampung untuk menyelesaikan sebuah perkara melalui sistem peradilan adat kampung. Nah, kanun itu Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat istiadat. Jadi di dalam kanun tersebut pada pasal 13 terdapat 18 perkara yang dapat diselesaikan melalui sistem peradilan adat kampung, yaitu tadi melalui Dukpakat. Iya, benar. Salah satunya itu kasus KDRT tadi. Itu yang dibolehkan untuk diselesaikan pada tingkat kampung. Bahkan di pasal 13 itu pada ayat 3-nya terdapat suatu pernyataan, suatu bunyi pasal bahwasanya aparat penegak hukum itu wajib memberikan kesempatan kepada kampung untuk menyelesaikan yang 18 perkara tadi melalui kampung, melalui Dukpakat gitu. Jadi apabila nanti, terutama tingkat polsek ya, polsek menerima 18 perkara tadi, termasuk KDRT untuk diselesaikan dulu di kampung. Iya benar. Jadi perannya sangat besar ya. Benar. Luar biasa ini. Iya, karena kalau ini khususnya ini kayaknya juga khususnya di Aceh Bu ya. Jadi kalau Dukpakat ini juga sudah misalnya mendapat pengakuan dan juga ada dasar hukumnya gitu ya di kanun kita gitu. Oke, nah mungkin yang terakhir nih kita juga pengen tahu juga nanti untuk output dari penelitian ini itu akan berupa sebuah akan menjadi seperti apa, kebijakan kah atau juga mungkin yang sesuatu referensi yang tentunya juga mungkin menjadi perhatian khusus dari pemerintah atau juga mungkin dari dinas-dinas terkait gimana? Iya. Jadi karena penelitian ini kan pada tingkat kampung, jadi yang kita harapkan outputnya itu mendorong aparatur kampung itu untuk membentuk suatu resam. Resam tentang mekanisme isu pencegahan penanganan kekerasan terhadap perempuan, khususnya pada perkara KDRT. Itu salah satu yang output yang ingin kita capai. Ya pemirsa, nah kita juga bakal lanjut lagi nanti tentang bincang-bincang kita ya ini tentang penelitian yang dilakukan oleh Ibu Eva Susana MH yang pasti juga ini memberikan pengetahuan baru buat kita semuanya di masyarakat ya. Jadi kemarin kita akan balik lagi setelah jeda pariwara berikut ini.